Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya, kembali lagi di tutorial aku. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Nah, video aku kali ini akan membuat tutorial yang dinanti-nanti banyak teman-teman kita yang penasaran dan ingin belajar bagaimana cara membuat spray rimple. Nah, di video kali ini aku ingin jelasin semuanya, mulai dari cara pengukuran spring bed, kemudian rumusnya bagaimana, kemudian cara pemotongan kain, hingga proses penjahitan spray rimple itu sendiri. Nah, bagi teman-teman yang penasaran dan ingin belajar bagaimana cara membuat spray rimple, tonton video ini sampai selesai ya. Ini dia tutorialnya. Untuk cara pengukuran spring bed ya, teman-teman lihat tanda panah yang aku buat ini untuk lebar. Kemudian ngukur seperti ini untuk panjang, teman-teman ukur pas-pas aja ya. Kemudian ini bagian tinggi spring bed. Kemudian yang selanjutnya akan kita ukur itu adalah tinggi rimple ya, dari atas sampai ke lantai atau sesuai selera teman-teman, itu tinggi rimplenya. Nah teman-teman, ini spring bed yang akan aku buat spraynya nanti. Ukuran spring bed ini, tinggi spring bed ini dari sini ke bawah ini 25 cm. Kemudian lebarnya, ukurnya dari sini ya teman-teman, seperti yang aku tunjukkan tadi. Dari sini sampai ke ujung itu lebarnya 150. Kemudian panjang spring bed ini dari sini sampai ke ujung, atau dari ujung teman-teman ukur sampai ke sini juga sama aja. Ini 185. Kemudian tinggi rimpelnya 50 teman-teman ya. Ini ngukurnya dari atas ini sampai ke lantai. Nah, sampai sini ya. Atau teman-teman nggak suka terlalu sampai ke lantai, pengennya gantung atau agak atas sedikit, boleh teman-teman kurangi 2 cm atau 3 cm. Nah, setelah kita mengukur spring bednya tadi, ukurannya yang kita dapatkan lebar 150 cm, panjang 185 cm, tingginya 25 cm. 25 itu adalah T1 dan T2. Nah, di dalam rumus nanti ketika ditemui namanya T1 atau T2 itu artinya 25 cm. Kemudian tinggi rimpelnya 50 cm. Setelah teman-teman mengetahui ukuran daripada spring bed, maka yang harus kita lakukan selanjutnya adalah menentukan berapa lebar kain yang kita butuhkan. Maka rumus dari lebar kain ini adalah lebar ditambah T1 ditambah T2 ditambah 14. Lebar 150 cm ditambah T1 25 cm ditambah T2 25 cm ditambah 14. Nah, total dari 150 ditambah 25 tambah 25 tambah 14 sama dengan 214 cm. Jadi kain yang kita butuhkan dengan ukuran spring bed ini, kita membutuhkan lebar kain sebanyak 214 cm. Setelah kita mendapatkan lebar kain yang kita butuhkan, maka langkah selanjutnya kita akan membuat rumus panjang kain. Rumusnya panjang ditambah T1 ditambah T2 ditambah 14. Nah, panjang kasurnya tadi itu 185 cm, tingginya T1 25, T2 25 juga, dan ditambah 14. Nah, jadi totalnya 185 ditambah 25 ditambah 25 ditambah 14 sama dengan 249 cm. Jadi total panjang kain yang kita butuhkan adalah 249 cm dengan ukuran spring bed seperti ini. Setelah teman-teman mendapatkan panjang kain yang kita butuhkan 249, sementara bidang daripada kain spray ada yang 240 cm,
Ada yang 250 cm dan ada juga yang 280 cm. Bagaimana kita menentukan banyaknya sambungan ya? Nah, yang langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membuat rumus sambungan. Nah, rumusnya adalah panjang kain yang kita butuhkan dikurang bidang kain sama dengan titik-titik ditambah 3. Panjang kain yang kita butuhkan 249 cm dikurang bidang kain 240 cm sama dengan 9 ditambah 3, hasilnya 12 cm. Artinya sambungan yang kita butuhkan itu dengan bidang kain 240 adalah 12 cm. Mungkin ada terbesit pertanyaan teman-teman ya, bagaimana dengan bidang kain 250 cm? Nah, dengan bidang 250 cm, teman-teman tidak perlu menggunakan rumus ini. Tinggal teman-teman kurangi aja 1 cm dari total bidang kain 250. Lalu bagaimana dengan bidang kain 280 cm? Nah, kalau ini teman-teman tinggal kurangi aja dengan total panjang kain yang teman-teman butuhkan. 280 dikurang 249. Artinya bidang kain itu malahan teman-teman harus potong, bukan disambung ya. Nah, teman-teman, banyak bahan yang kita butuhkan untuk pembuatan rimpel itu adalah 2,5 meter. 2,5 meter itu kita dapatkan dari 50 cm kita kalikan 5 ya. 250 cm atau 2,5 meter. Kemudian berapa panjang rimpel itu sendiri? Panjang rimpel ini adalah bidang kain kita kalikan 5. Artinya 240 kita kalikan 5 sama dengan 1200 cm atau panjang rimpel itu sendiri adalah 12 meter teman-teman. Ini katun yang akan aku pakai untuk pembuatan spray rimpel. Ini nama katunnya katun emboss ya teman-teman. Katun emboss ini dia polos, cuman ada motif timbul seperti ini. Nah, kalau ketahanan warna aku rekomendasi deh katun emboss ini tahan kalau kita pakai dalam jangka waktu lama. Sekarang kita akan mulai memotong kain ya. Nah, kain yang kita butuhkan lebarnya tadi itu adalah 214 cm. Nah, caranya kita motong ini bagian tepi kain dan tepi kain ya teman-teman. Nah, satu roll ini dia kainnya dilipat dua teman-teman. Nah, ini ada tengahnya seperti ini ya. Nah, satu gulung bahan spray biasanya dia dilipat dua, bidangnya 2,40 meter. Nah, cara kita motongnya, kita ambil pegang di bagian tengah kain ya teman-teman. Nah, dari tengah ini kita akan ambil 214 cm atau 2,14 meter ya teman-teman. Sesuai dengan lebar kain yang kita butuhkan. Nah, bagi teman-teman kalau ukurannya berbeda, boleh teman-teman ikuti rumus yang aku kasih. Tinggal teman-teman ambil berapa lebar kain yang teman-teman butuhkan seperti yang aku lakukan seperti ini ya. Ini 107, 214 kita bagi 2 jadi 107, aku lipat 2 seperti ini teman-teman ya. Nah, kita kalikan 2 seperti ini. Jadi total lebar kain yang kita butuhkan tadi itu adalah 214. Dilipat 2 seperti ini, kemudian baru kita potong. Nah, setelah kita mendapatkan lebar kain yang kita butuhkan, kemudian langkah selanjutnya kita ambil untuk sambungan ya teman-teman. Caranya sama, ini tepi kain kita satukan seperti ini ya. Kemudian ini tengah kain ya, setelah dilipat 2, kemudian kita lipat lagi seperti ini. Nah, totalnya menjadi lipat 4 ya teman-teman. Kemudian kita akan ambil sambungan selebar 12 cm ya. Nah, sambungan teman-teman juga sesuai dengan ukuran yang teman-teman pakai. Tinggal teman-teman masukkan aja angkanya di rumus berapa sambungan yang teman-teman butuhkan, seperti yang aku lakukan ini ya. Nah, aku akan ambil 12 cm. Kemudian kita garis dan tinggal kita potong.
Nah, setelah selesai ngambil sambungan, ini lebarnya 12 cm, kemudian panjangnya 1 bidang kain 2,40 meter ya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mengambil rimpel. Nah, lipatnya tetap lipat 4 seperti kita ngambil sambungan tadi. Kemudian untuk tinggi rimpelnya itu adalah 50 ya. Nah, kita ambil 50 dari sini ke bawah ya. Nah, ini 50 cm. Nah, bahan yang kita butuhkan khusus untuk rimpel itu 50 dikali 5 ya. Artinya 2,5 meter kita membutuhkan bahan khusus untuk rimpel aja. Nah, kemudian setelah teman-teman tandai, teman-teman garis ya. Dan teman-teman ambil 50 cm seperti yang aku ambil ini sebanyak 4 lagi ya. Nah, kalau ketinggian rimpel teman-teman tergantung, teman-teman misalnya rimpelnya 60, kemudian teman-teman ambil 60-nya sebanyak 5 bidang seperti yang aku buat ini ya. Nah, teman-teman, setelah selesai kita memotong rimpel sebanyak 5 ya. Nah, ini udah aku potong, ketinggian rimpelnya tadi 50 cm, ini 5 bidang ya. 1 2 3 4 5. Nah, setelah kita ambil 5 bidang ini, kemudian langkah selanjutnya kita akan memasang sambungan ya. Sambungan yang sudah kita potong tadi. Sambungannya 12 cm. Nah, sambungan ini aku akan tempel, kita buang dulu tepi kainnya. Nah, biasanya aku menggunakan mesin obras ya untuk di tepi kain. Nah, bagi teman-teman yang di rumah yang nggak punya mesin obras, ini ada cara lain ya. Teman-teman tempel seperti ini kain ya. Ini bagian bagus, kemudian ini juga bagian bagus, bagian luar ya. Ini bagian dalam dan bagian dalam kita temukan. Nah, posisinya seperti ini. Kemudian teman-teman jahit. Ini bagi teman-teman yang nggak punya mesin obras ya. Jadi solusinya begini untuk pemasang sambungan. Nah, bagi teman-teman yang punya mesin obras boleh tidak melakukan seperti yang aku buat ini. Kemudian setelah habis seperti ini, lebih kainnya kita potong aja. Kemudian kita jahit kembali dengan lipat seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini ya, kita jahitkan. Jangan lupa mematikan jahitan ya teman-teman. Nah, ini dia setelah kita pasang sambungan tanpa obras ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan mengukur ya, mengukur spray ini bagian luar dan bagian dalam. Nah, caranya ini bagian sambungan teman-teman temukan dengan tepi kain ya. Nah, ini artinya bagian panjang kita lipat 2. Nah, ini tepi kain. Teman-teman temukan ini yang sambungan dengan tepi kain seperti ini teman-teman. Nah, begini posisinya ya. Oke, setelah itu kita ratakan terlebih dahulu kain yang selebar 214 cm tadi. Kita ratakan seperti ini. Kemudian setelah rata, teman-teman lipat kembali ya, seperti ini. Artinya kain yang bidang 2,40 meter dengan sambungan 12 cm dan lebar 214 ini kita lipat menjadi 4 teman-teman ya. Nah, setelah terlipat 4, kemudian langkah selanjutnya kita akan mengukur ya. Nah, kenapa kita harus ukur? Ini karena
untuk rimpel kita harus membuat garis ya. Nah, ini setelah lipat 4 dari tengah ke sini, kita akan bagikan lebar spring bed itu menjadi 2 ya. Tadi lebarnya 150, setelah kita bagi 2 menjadi 75 cm. Kemudian ke bawah untuk panjang. Nah, panjang tadi 185, kita bagi 2 menjadi 92,5. Ya, 92,5. Kemudian kita kasih jarum pentul, teman-teman. Nah, ini juga, ini bagian lebarnya kita temukan dengan jarum pentul tadi. Itu 75 cm. Ya, 150 ya teman-teman, dibagi 2 jadi 75. Ini bagian panjang 185 dibagi 2 menjadi 92,5. Setelah teman-teman tentukan titik, kemudian kita tentukan sudut ya. Nah, sudut ini harus sama ukurannya teman-teman ya. Kalau ke bawahnya 32, ke arah satunya lagi juga sama-sama 32. Kalau nggak sama, teman-teman harus samakan dan sisanya teman-teman potong. Nah, ini kita tandain ya. Tandanya 4 sisi. Kain ini dan kain yang satunya lagi juga kita tandai. Dan ini juga kita kasih tanda. Nah, tanda ini untuk kita jadikan pedoman untuk menggaris ya. Kemudian teman-teman temukan titik-titiknya yang sudah kita buat tadi. Seperti ini ya. Ini pedoman kita, garis ini untuk posisi rimpel yang akan kita pasang. Kemudian ini kain yang lipat yang keduanya, kita temukan juga titiknya ya. Kita garis, kemudian ini lipatan yang keempat. Teman-teman temukan juga titiknya. Garis seperti ini. Nah, di bagian untuk bawah spring bed yang ini, kemudian kita garis lagi di sisi satunya lagi ya. Titiknya kita temukan dan teman-teman garis. Oke, setelah selesai, langkah selanjutnya kita akan melipat ya tepi spray dengan cara seperti ini. Nah, teman-teman lihat contohnya ya. Kemudian kita jahit di sini. Nah, ini kita jahit sekeliling ya teman-teman. Caranya dengan lipat seperti yang aku contohkan tadi. Kita jahit sekeliling spray ini. Nah teman-teman, ketika teman-teman ketemu di sudut seperti ini, tinggal lipat seperti ini aja kainnya. Tidak perlu teman-teman memulai jahitan baru, kemudian tinggal teman-teman jahit seperti tadi lagi. Dan yang teman-teman harus perhatikan, benang-benangnya teman-teman harus sembunyikan di dalam lipatan, sehingga jahitan teman-teman benar-benar rapi dan tidak ada kelihatan benang-benang yang keluar. Nah teman-teman, setelah selesai kita melipat tepi spray seperti ini, langkah selanjutnya kita akan memasang rimpel. Nah, rimpel ini akan kita satukan semuanya dulu ya. Ini ada 5 buah rimpel yang kita potong tadi. Ini akan kita satukan semuanya dengan mesin sirsa teman-teman ya. Nah, kita gabungkan semuanya sehingga total daripada rimpel ini panjangnya nanti itu adalah 12 meter. Sambungannya ada 4 ya, jadi teman-teman menyambung 4 kali ya. Nah, ini kita sambung semuanya.
Oke teman-teman, setelah kita menyatukan semua rimpel, langkah selanjutnya kita akan menyirsak satu sisi ya. Nah, kita sirsak semuanya sampai ke ujung. Oke teman-teman, langkah selanjutnya ini pangkal daripada rimpel kita buang dulu bagian tepinya ya. Kemudian teman-teman lipat seperti teman-teman melipat spray seperti ini ya. Kemudian teman-teman jahitkan. Dan jangan lupa teman-teman, benang-benangnya teman-teman sembunyikan di dalam lipatannya teman-teman, sehingga jahitan teman-teman benar-benar kelihatan rapi. Nah, setelah selesai teman-teman melipat seperti ini, kemudian setiap sambungan yang kita sirsak tadi kita jahitkan ya, supaya rimpelnya lebih kuat. Nah, setiap sambungan lipat kita jahitkan seperti ini teman-teman, sehingga jahitan kita benar-benar kuat dan tidak gampang lepas ya teman-teman. Makanya kita akan jahit ulang. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman jahit semuanya sampai sambungan ini ada 4 sambungan ya. Teman-teman jahitkan seperti yang aku lakukan ini. Ini yang kedua ya. Kemudian ini yang ketiga, sambungan yang ketiga. Dan ini sambungan yang keempat. Nah, kemudian yang paling ujung seperti tadi, teman-teman buang dulu bagian tepi kainnya. Setelah teman-teman buang tepi kain ini, kemudian teman-teman lipat seperti tadi ya, seperti teman-teman melipat tepi spray. Kemudian kita jahitkan. Nah teman-teman, setelah selesai langkah selanjutnya gini kita akan melipat seperti ini. Ini bagian rimpel bagian atas ya teman-teman. Untuk bagian bawah tadi kita sirsak, ini bagian atasnya kita lipat selebar 2 cm ya. Nah ini teman-teman jahit dengan melipat seperti ini sampai kain 12 meter atau 5 bidang ini habis ya teman-teman. Teman-teman lipat semuanya seperti ini. Oke teman-teman, setelah selesai langkah selanjutnya kita akan tempelkan rimpel di badan spray. Nah ini garis yang sudah kita buat tadi, ini bagian atas spray ya teman-teman. Kemudian teman-teman tempelkan rimpelnya di sini. Posisi atas rimpel itu sejajar dengan garis yang sudah kita buat ya. Nah teman-teman lipat seperti ini. 1,5 sampai 2 cm ya lipatannya. Ini saat teman-teman melipatnya harus sama ya teman-teman, tidak boleh ada yang kecil dan tidak boleh juga ada yang terlalu besar. Nah ketika sudah sampai di sudut seperti ini, teman-teman buat seperti lengkungan seperti ini, jangan buat seperti sudut siku ya teman-teman. Nah seperti yang aku buat ini ya. Tapi tetap kita mengutamakan garis yang sudah kita buat tadi. Nah, berbentuk lengkungan seperti ini ya teman-teman, bukan berbentuk sudut siku. Nah teman-teman lakukan lipat seperti ini sampai 5 bidang kain ini habis ya teman-teman. Nah aku tidak nyaranin ya kalau 5 bidang kain ini kurang lantas teman-teman sambung.
Atau ketika teman-teman lipat 5 bidang kain ini sampai ke ujungnya berlebih, kemudian teman-teman potong, enggak ya. Jadi teman-teman harus membagi 5 bidang ini harus pas-pas sampai ke ujung, tidak lebih dan tidak kurang ya. Jadi teman-teman jangan pernah untuk memotong atau menyambung. Jadi teman-teman harus melatih bagaimana 5 bidang kain ini pas-pas ya, sesuai dengan ukuran dan garis yang sudah kita buat. Dan sudut yang kedua juga teman-teman buat lengkungan seperti ini ya teman-teman, bukan sudut siku. Karena sudut spring bed dia berbentuk lengkungan. Nah, kalau teman-teman buat lengkungan, spring bed spraynya akan pas dan kelihatan cantik. Setelah pemasangan rimpel, langkah selanjutnya kita akan memasang pita. Nah, pita yang aku pakai ini biasanya pita untuk sarung bantal ya. Nah, cara pemasangannya teman-teman lipat pangkal pita seperti ini. Kemudian teman-teman tempel di sini dan teman-teman memulai menjahit di bagian bawah ya, bukan di bagian atas. Fungsi dari pita ini adalah untuk menutupi jahitan ya, biar klip kelihatan lebih rapi. Dan yang perlu teman-teman perhatikan ketika memasang pita, kain spray bagian bawah jangan sampai kelipat ya, jadi dia harus datar. Jadi teman-teman harus perhatikan spray bagian bawah ya. Nah, cara jahitnya seperti ini ya teman-teman. Teman-teman jahit bagian bawahnya terlebih dahulu. Nah, ini bagian sudut, teman-teman lengkukkan seperti ini. Dan pastikan pitanya terjahit dengan rapi ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman sampai penjahitan pitanya ke ujung ya, teman-teman lipat seperti ini, seperti teman-teman memulai tadi, kemudian teman-teman matikan jahitannya. Nah, langkah selanjutnya kita jahit di bagian satu sisi pitanya lagi ya, bagian atas. Nah, ini teman-teman jahit ketika teman-teman bertemu di sudut lengkungan ini, pitanya jangan teman-teman tarik ya, tapi teman-teman pegang aja biar tapaknya yang menarik sehingga dia rapi ya teman-teman, tidak berpelin. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, ini teman-teman jahit sampai pita ini habis ke bagian ujung. Dan jangan lupa mematikan jahitan ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah kita selesai memasang pita, langkah selanjutnya kita akan memasang karet ya. Nah, langkahnya teman-teman membuat sudut segitiga. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini sudutnya. Kemudian teman-teman lipat seperti ini. Dan kemudian teman-teman temukan ke titik ya. Nah, titik yang sudah kita buat tadi. Dan kemudian teman-teman jahit. Cara ini sudah aku pernah tutorialkan ya di spray karet. Kalau teman-teman sudah menonton video aku spray karet, caranya sama seperti ini juga ya, membuat sudut karet spray ya. Nah, teman-teman lakukan cara yang sama di sudut berikutnya ya. Caranya tetap seperti ini, teman-teman lipat kainnya, kemudian temukan sudut spraynya ke titik yang sudah kita tandai pas kita menggaris tadi ya. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman jahit. Jangan lupa mematikan jahitan ya teman-teman ketika memulai dan ketika mengakhiri jahitan, dimatikan ya. Setelah teman-teman selesai pemasangan sudut, langkah selanjutnya kita akan memasang karet. Ini lebar karetnya 1 inci ya. Kemudian ini panjangnya 1 meter. Kemudian teman-teman bagi menjadi 4 ya. Nah, 1 meter karet ini akan kita buat untuk sudut spray 4 buah ya. Jadi setiap sudut panjang karetnya itu adalah 25 cm.
Nah, ini ada 4 ya teman-teman. Nah, cara pemasangannya ini spray yang sudah kita buat sudut-sudutnya tadi. Kita akan pasangkan karet. Ini titik ini, kemudian teman-teman tandain di sini. Ini dari tengah sini, teman-teman tandain di sini. Kemudian karetnya teman-teman lipat seperti ini ya. Dan teman-teman jahit, tempel di sini. Jangan lupa mematikan jahitan ketika memulai dan mengakhiri. Dan selanjutnya sudut sini teman-teman titik yang sudah kita buat, kita lipat juga karetnya. Nah, ini tidak perlu teman-teman matikan jahitan, teman-teman langsung aja menjahit, kemudian teman-teman putar seperti ini. Nah, kemudian dari sini baru teman-teman memulai menjahit karet ya. Nah, kalau teman-teman agak kesusahan, teman-teman jahitnya sedikit-sedikit aja seperti yang aku buat ini. Tariknya sedikit-sedikit aja. Nah, seperti ini ya. Biar karetnya lurus. Nah, untuk pemasangan karet teman-teman harus dilatih terus ya biar pemasangan karetnya lurus. Teman-teman harus melatih tangan, tarikan tangan biar karetnya itu benar-benar jahitannya bagus ya. Kita akan memasang karet ini jahitannya sampai 3 ya. Sebenarnya tutorial pemasangan karet sudah juga aku buat di spray karet. Kemudian ada juga pemasangan karet di tutorial teknik jahit dasar aku. Tinggal teman-teman tonton aja ya. Nah, ini teman-teman lakukan sampai sudut spray yang keempat. Seperti ini hasilnya ya teman-teman. Ini dia spray rimple yang aku buat tadi. Nah, lebar spray rimple ini 150, panjangnya 185, ketinggian spring bednya 25 cm dan ketinggian rimplenya 50 cm. Nah, cara ini bisa teman-teman ikuti ya, dari mulai kita mengukur spring bed, kemudian teman-teman memasukkan angka-angkanya ke rumus, kemudian sampai pemotongan kain hingga penjahitan spray rimple itu sendiri. Nah, teman-teman boleh coba di rumah ya. Semoga teman-teman bisa membuat spray rimple sendiri. Nah, teman-teman, sudut daripada spring bed ini benar-benar pas teman-teman. Jadi spray ini tidak gampang lari ya teman-teman. Nah, ngikat seperti ini. Nah, kalau anak-anak kita loncat di atas spring bed, spraynya tidak gampang lepas. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton tutorial ini. Dan jangan lupa dukung tutorial ini Sopriana dengan teman-teman tekan tombol subscribe. Kemudian kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like dan di share. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.